Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan melanjutkan sesi materi belajar dasar forex lagi Mbah. Dan ini menggenapi materi yang sebelumnya si Mbah telah publish ya, yaitu masih dalam ruang lingkup per order block kan atau area SND ya, banyak banget sih namanya. Yang jelas di dua video sebelumnya si Mbah telah membahas order block dan juga mitigation block. Nah, di video kali ini kan itu ada 3 ya. Jadi ini yang ketiga atau yang terakhir dari area dari formasi order block ya, Mbah. Dan yang akan kita bahas di sini itu adalah breaker block, Mbah. Jadi saya harap teman-teman sebelumnya itu sudah nonton yang order block dan juga mitigation block ya. Jadi saat menonton video ini, saat kita membahas breaker block, itu teman-teman sudah paham. Jadi breaker block itu merupakan satu komposisi di mana area order block dan juga mitigation block itu terbentuk. Kalau order block kan seperti ini Mbah, ini kan dia naik lalu membuat area base atau rally base rally. Nah ini merupakan area dari order block dengan ciri-ciri high dari area base-nya tadi itu telah terbreak, itu area order block. Jika mitigation block itu bentuknya bearish ya, misalkan seperti ini dia turun drop base drop. Nah, area low dari area base-nya itu terbreak. Ini masuk ke dalam kategori mitigation block. Jadi enaknya ngomong ya, atau biar lebih enak diingat, order block itu dalam keadaan bullish, mitigation block dalam keadaan bearish. Sedangkan untuk breaker block itu gabungan dari dua fungsi tersebut atau dua area penting tersebut. Misalkan di sini terbentuk sebuah area nih, Mbak. Rally base rally. Ini kan area order block. Nah, saat terjadi sebuah pola pantulan atau pembalikan arah yang tadinya bullish menjadi bearish, area ini menjadi area dari breaker block. Kok bisa, Mbah? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah high dan low-nya itu telah terbreak. Ini high-nya terbreak, lalu low-nya itu terbreak. Jadi ini sama juga seperti SND, Mbah. Jadi sebenarnya Mbah ya, namanya itu ya yang beda itu namanya ya. Karena area ini itu banyak yang menyebutnya itu area SND, area breaker block ya. Lalu ada juga yang menyebutnya top base, top SND atau area full margin. Itu banyak banget kata-katanya, Mbah. Nah, di sini atau yang Simbah ingin jabarkan ya untuk teman-teman pahami, itu jangan dihafalkan namanya, tapi karakteristik dan juga ciri-cirinya. Karena setiap trader itu terkadang beda nama, Mbah. Ya, mungkin Simbah menyebutnya seperti ini, tapi di tutor lain itu mungkin menyebutnya beda. Jadi yang jelas di sini yang perlu Simbah tekankan, hafalkan ciri-cirinya dan juga karakteristiknya, jangan namanya. Kalau kita ngafalin nama itu banyak banget istilah-istilah di dalam perforekan, ya Mbak ya. Nah, jadi pada intinya seperti ini, saat terjadi sebuah pola base, lalu dia naik, ini kan terbreak ya Mbak, membuat break of structure karena ini momentum kelanjutan bullishnya. Lalu dia naiknya membuat sebuah pola ya, candle-candle seperti ini ya Mbak. Lalu dia turun, nah ini kan akan membentuk sebuah change of character karena dia melakukan break pada area low yang sebelumnya terbentuk pada area base. Nah ini masuk ke change of character Mbah kalau di time frame yang lebih besar atau CHOCH versi candlestick ya Mbak ya. CHOCH itu terbentuk saat terjadi pembalikan arah yang tadinya bullish menjadi bearish. Asalkan area dari low terakhir terbentuk itu telah terbreak seperti ini Mbak. Ini kan area base-nya terbreak ya, low-nya. Nah ini jika versi candle ini masuk ke CHOCH atau change of character. Setelah terbentuk pola seperti ini, berarti kan valid ya Mbak ya, formasi tadi, formasi dari breaker block atau top SND atau top base-nya itu sudah terbentuk ya, sudah valid, high-nya telah terbreak, low-nya ini telah terbreak juga. Maka area ini itu valid diberi nama atau dijadikan sebuah area penting. Banyak juga yang menyebutnya itu area ini apa full margin ya. Aduh, area full margin. Jadi areanya Mbah, ini tak jelasin lagi. Tak geser. Areanya itu dari high
dan low ya Mbak ya, sama seperti SND ya, high dan low. Kalau untuk marking itu terserah, bisa marking dari body ke sumbu, dari body ke body itu tergantung dari tradernya itu sendiri Mbak. Yang penting area ini merupakan area dari demand top, alah, area dari breaker broker ya. Ya pokoknya itulah namanya, karena banyak banget namanya, tergantung teman-teman nanti memberi nama apa, basing, terserah. Saat sudah terjadi pola seperti ini Mbah, biasanya area ini merupakan area yang cukup penting banget untuk bisa menahan pergerakan dari sebuah market. Makanya banyak juga orang yang menyebutnya, jika sudah terbentuk sebuah area seperti ini, yang dimana valid lah, sudah valid strukturnya itu high dan low-nya terbreak, maka area ini juga banyak orang yang menyebutnya setup full margin. Saat menyentuh pada area sini, akan ada kecenderungan untuk dia mengalami penurunan atau mengalami pantulan harga. Karena jika kita masuk ke rumus dari supply and demand itu kan ada 3 AMD ya Mbak ya, yaitu harga akumulasi ya, ini harga akumulasi ini Mbak. Harga akumulasi, harga manipulasi, dan harga distribusi. Jadi ini akumulasi atau pergerakan market yang sideways santai lalu di break ke bawah ke atas. Ini harga manipulasi market maker, di mana saat terjadi break seperti ini kebanyakan para trader itu pasti akan entry buy. Dan ternyata setelah banyak orang yang entry buy pasang stop loss pada area sini, pada area sini maksudnya, dia kan entry di sini ya Mbak. Lalu pasang stop loss di area sini, ternyata harga dibanting lagi, yaitu masuk ke harga distribusi. Nah setelah itu dia balik lagi arah, menjemput pada area supply-nya sebelum dia melanjutkan penurunannya. Jadi paham ya Mbak ya, simple banget ya. Order block, mitigation block, dan juga breaker block itu semuanya satu kesatuan dalam satu kategori order block atau supply and demand. Jadi dari area-area penting ini nanti Mbah, itu bisa lebih memudahkan kita untuk mengambil setup apakah kita akan entry buy atau entry sell. Atau lebih tepatnya lagi, kita bisa mengambil setup untuk entry posisi saat dia setelah retest seperti ini Mbah, atau saat dia mau retest ya. Jadi itu adalah dua cara entry yang sering Simbah gunakan ya. Karena terkadang Simbah itu entry-nya saat dia mau menuju pada area pentingnya. Terkadang setelah dia retest seperti ini baru Simbah entry, yaitu entry setelah dia retest. Itu tergantung dari structure marketnya Mbak ya. Jadi kita nggak bisa monoton harus entry saat dia mau retest, atau kita monoton entry saat dia setelah retest. Itu nggak bisa monoton, tergantung dari structure marketnya seperti apa dan sinyal-sinyalnya seperti apa gitu Mbak. Jadi paham ya Mbak ya, order block, mitigation block, breaker block. 3 konsep ini itu cukup sederhana banget. Ini Simbah sudah menjelaskan secara sederhana tanpa ada embel-embel perforekan atau istilah-istilah dalam forex ya Mbah. Semoga teman-teman Simbah paham. Salam dari saya, Simbah Info.